Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk bahasa Sunda, silahkan kalian buka bukunya halaman 105. Orang ayeuna diajar micinta bangsa jeung nagara. Mencintai bangsa dan negara. Dilajeng ke halaman 100 genapnya hatos dibuka halaman 100 genap. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui bermacam-macam kejadian ya pastinya. Baik itu menyenangkan, menyedihkan, mengecewakan ya. Nah, hal-hal itu bisa kita tulis dalam bentuk cerita atau sajak. Sajak kaasup karangan wangun puisi bebas. Sajak teh termasuk karangan puisi bentuk bebas. Sajak mah beda jeung wangun carita pondok atau novel. Jadi sajak itu berbeda ya dengan cerita pondok atau cerita pendek dan novel. Itu beda. Nah, kalau cerita pondok atau novel kaasup karangan wangun prosa. Jadi termasuk karangan berbentuk prosa. Kenapa disebut puisi bebas? Nah, ini karena sajak itu disusun menggunakan syarat-syarat atau ketentuan puisi. Ya, walaupun syarat-syaratnya tidak tetap seperti di dalam guguritan atau pupuh. Nah, di sini di dalam sajak itu jumlah pada lisan itu jumlah baris ya. Setiap barisnya itu tidak sama. Jadi tidak sama itu artinya henteu sarua ya. Jadi di dalam sajak itu jumlahnya tidak sama setiap barisnya. Jadi beda ya antara sajak dan pupuh. Nah, di sini kita akan belajar membaca sajak ya. Di sini maca sajak. Sajak, naon sih ari sajak teh? Nah, sajak teh nyaeta karangan nu ditulis dina wangun ugeran sarta ngebrehkeun pangalaman batin nu ngarangna. Jadi, sajak adalah karangan yang ditulis dalam bentuk terikat serta menggambarkan pengalaman batin pengarangnya. Jadi disesuaikan dengan pengalaman si pengarangnya, ya. Nah, di sini sajak ditulisna pondok, ya. Ku kituna eusi sajak mah kudu pepel. Henteu papanjangan nyaritakeun hiji kajadian atau pasoalan. Jadi, kalau di sajak itu harus padat, tidak terlalu panjang menceritakan suatu kejadian atau persoalan. Beda dengan cerita pondok ya, apalagi novel. Nah, itu beda. Ini harus lebih singkat ya, tapi bisa menyampaikan pesan di dalamnya. Nah, pikeun mikaharti maksud sajak, tantu bae hidup kudu apal heula kecap-kecap konotatif ya. Jadi kalian untuk mengerti maksud sajak itu kalian harus tahu dulu kata-kata konotatif atau kata-kata kiasan ya, atau perlambang nu dipake dina eta sajak atau lambang-lambang yang dipakai oleh sajak tersebut. Upamana orang bisa mesek perlambang tadi, maksud sarta amanat nu hayang ditepikeun ku pengarang teh bakal kanyahoan. Ya. Jadi, apabila kita mengartikan lambang-lambang tersebut, maksud serta amanat yang diinginkan atau disampaikan oleh pengarangnya itu dapat diketahui ya. Nah, di sini silahkan tugas kalian yaitu membaca. Nah, baca bedaskeun ku hidep. Nah, ini membaca dengan jelas ya, dengan nyaring. Nah, kalian kirim voice note ke ibu ya. Di sini judulnya Sunda sajaknya. Nah, kalian silakan baca, kirim voice note ke ibu satu paragraf ini saja tugasnya ya. Paham ya dengan tugasnya? Tugasnya yaitu membaca sajak dengan menggunakan bahasa Sunda tentunya.
Nah, lalu setelah itu kirim ke ibu. Japri ya, ibu tunggu hasilnya. Terima kasih anak-anakku yang sudah menyimak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.